nanam backlink aja gitu. Jadi nggak ada inisiatif buat narik traffic, nggak ada inisiatif buat bikin konten yang bagus, nggak ada inisiatif buat pokoknya mengelola dengan baik lah kayak gitu. Itu sama aja. Jadi nggak yang bukan sesuatu yang bagus kalau misalnya memang dibuat hanya untuk backlink, untuk bikin backlink skema gitu loh. Itu soalnya emang di beberapa website yang saya tahu ada perusahaan yang dia tuh bikin media kecil-kecil lagi, tapi itu emang benar-benar dibikin seperti money site, benar-benar profesional gitu loh. Dan itu works, dan itu nggak ada masalah gitu. Nah, kalau misalnya PBN dibikin seperti itu juga, kita mengelola PBN itu secara niat juga, ya nggak ada masalah juga gitu. Dengan hati-hati juga. Gitu. Tapi dengan catatan mungkin kalau misalnya pakai expired domain tuh dilihat dulu expired domainnya tuh bekas buat apa sebelumnya apa gitu kan. Kalau bekas gambling site atau porn site ya repot itu. Kalau di masa lalu banyak dosanya jangan dipakai. Iya, itu dia. Jadi kita harus lihat track recordnya dulu, domainnya ini track recordnya gimana, bagus apa enggak gitu kan. Ya, setuju sih. Kalau masalah PBN sih aku nggak bisa menyatakan bahwa itu black hat ya, totally black hat gitu. Ya, nggak selalu sih. Aku nggak bilang itu selalu black hat. Gitu. Kenapa? Karena ya bisa jadi expired domain itu memang dikerjakan dengan baik. Tapi pernah ngelihat banget gitu kan di mana sebuah rank tuh ada yang datang ke saya, Mas ini keyword tuh kok lucu ya, minggu ini naik halaman 1, terus ngilang nomor 5. Terus halaman 1, hilang nomor 5 gitu. Kadang sampai hilang selamanya gitu. Jadi, aku belum ngecek aja apa-apa, aku udah bilang, Mas pakai PBN ya. PBN-nya begitu jadi langsung dikasih back, dia langsung dilempar ke money set ya. Iya Mas, ya karepmu wis. Maksudnya ya kalau bikin PBN ya biarkanlah hidup dulu lah PBN-nya, jadi sehat dulu tuh itu websitenya, jangan ke indeks aja belum, dapat traffic aja belum, boro-boro dapat traffic gitu ya, ke indeks aja belum, tiba-tiba udah dikasih backlink ke ditaruhin backlink untuk ke money site ya Bapak belum. Gitu sih. Jangan kayak gitu. Tapi ya itu sih banyak juga yang lebih parah dari itu, bener-bener dia bikin PBN Mas Bro. Dia bikin PBN, ini money site-nya, makanya itu targetnya. Dia bikin PBN, nama domainnya aja udah nggak jelas banget gitu kan, dia kalau nggak salah tuh Viagra atau something gitu ya. Konten yang di halaman A di copy ke sini semuanya itu satu, jadi duplikat mirroring doang gitu kan, terus ngasih backlink ke sini semua. Wah ya ini udah nunggu aja udah itu. Itu nunggu kematian sih kalau udah kayak gitu sih, apalagi kalau banyak. Ada yang lain mau ada tambahan lagi? Tambahan lagi kayak lagi pesan makanan. Mungkin ada yang mau nambahin. Lanjut. Udah ya? PBN agak sensitif ya. Oke, kita lanjutin aja kalau gitu. Nah, ini mitos nomor 3. User generated content, apakah itu merupakan good bad backlink? Nah, pengertian dari UGC atau user generated content sendiri adalah semua konten yang dibuat oleh user dari produk Anda, mulai dari gambar, video, testimoni, dan lain sebagainya. Jadi, pengguna itu yang memasarkan produk bisnis Anda dengan sukarela, dengan menulis atau membuat testimoni ya. Begitu ya, Pak? Iya, kira-kira. Nah, ini bagaimana, Pak? Pak, Bapak-Bapak APSI. Ini UGC itu maksudnya si website menyediakan layanan untuk orang bisikin UGC, atau dia dapat link dari situs-situs lain yang sifatnya UGC, yang mana nih? Harus dilurusin dulu. Iya, harus dilurusin dulu. Karena kalau kayak news aggregator kan itu UGC juga jatuhnya. Ya itu salah satu media yang warnanya merah sempat bikin pusing kan itu sama UGC itu, dia nyediain fasilitas untuk orang bisa ngeblok di situ, ya kan? Aku nggak nyebutin medianya apa, tapi warnanya merah, udah gitu aja tuh. Nah itu isinya ya kan orang-orang yang nanam backlink, jadi isinya ada backlink menuju ke situs gambling lah, ada yang menuju ke situs obat-obatan lah, ada yang menuju ke situs yang nggak jelas lah, ya walhasil apa ya CTO-nya datang lihat ini apa Anda hapus semua, belum hilang, baru sehat itu websitenya. Nah, itu UGC yang gone wrong sih itu sih sebenarnya. Cuman kalau kita dapat UGC, let's say ya katakanlah mungkin medium kayak gitu kali ya bro.
Ya, Medium atau kan Medium, Techinesia gitu. gue mau nyebut merek nggak enak. Jangan. Kalau lokal Pokoknya jangan sensitif gitu. Kalau forum terbesar lah di salah satu forum terbesar di Indonesia lah gitu. Kalau Medium mungkin sama Techinesia kan luar. Mungkin aku bantu ini aja, bantu jawab aja soal UGC ini. Selama si developer UGC-nya itu ngerti SEO, ya bisa jadi good backlink. Jadi kan nggak duplicated content tuh. Ya kalau ngerti SEO. Tapi ngerti-ngertinya developer dengan SEO, orang SEO paling jago abuse sih masalahnya, bro. Repot kalau udah gitu, bro. Ada aja yang bisa. Tapi bisa juga gini dong ya, Yus. Kalau misalkan ada ternyata orang SEO dari suatu perusahaan itu bikin Medium, terus ya nulis di Medium. Tapi ternyata itu konten yang diduplikat, di copy paste dari website utamanya ke Medium tersebut. Itu jadi bad backlink toh sebenarnya. Kalau ya atau enggak? Kalau bad backlink sih bisa dikatakan enggak, Mas. Karena itu kan nanti jatuhnya kayak kuat-kuatan siapa aja gitu loh. Kuat-kuatan siapa ya. Itu gue pernah kena itu, Bos. Jadi itu gimana Mas Anas? Itu klien udah bagus. Dia udah top 3 ya kan untuk salah satu core keyword-nya dia gitu kan. Jadi produk untuk dairy untuk anak-anak lah ya, susu untuk anak-anak. Nah, itu brand manajernya tiba-tiba copy halaman udah menang itu karena trafiknya bagus. Wah, ini artikelnya bagus nih karena gue udah nge-rank. Di copy, pindahin ke salah satu media yang jelas authority-nya jauh lebih tinggi dong daripada brand. Karena di copy ke media gitu yang authority-nya jelas jauh lebih tinggi, traffic lebih tinggi, umurnya lebih tua ya kan. Walhasil keyword yang tadinya menang nomor 1 geser ke nomor 2. Pas saya cek copy-copyan gitu kan. Iya nih, soalnya kan artikelnya bagus, saya pindahin ke media ini. Ya udah, tepok jidat gue udah. Harusnya dua-duanya bisa menang, jadinya dipikir oleh Google malahan duplicate tuh. Repot dah kalau kayak gitu. Iya, oke. Ini ada yang nanya spill siapa, jangan di-spill ya, Pak. Nggak boleh. Oke. Mungkin udah apa ada tambahan dari Pak Arif atau yang lainnya? Pak Miftah mengenai nggak ada. Pak Arif? Kalau aku nambahin dikit aja sih apa yang UGC ya. Jadi kalau misalnya user generated content itu kita emang harus hati-hati sih, terutama yang abal-abal. Iya, yang abal-abal. itu di website yang saya kelola juga banyak banget yang kedapatan backlink yang UGC, tapi dia dia berupa konten UGC, tapi dia ditaruh di website yang abal-abal gitu, yang spammy gitu loh. Nah, itu disitulah kita perlu ada manajemen backlink. Kita tiap pekan atau mungkin 1 pekan sekali kita ngelihat ini website dapat backlink baru ini asalnya dari mana sih gitu loh. Itu harus kita review semuanya. Ya nggak semua sih, kalau misalnya mungkin website yang udah punya backlink sehari bisa dapat 1 juta gitu, mungkin mampus juga kali ya, tipes juga tuh kali kalau misalnya. Ya mohon maaf tuh, satu website bisa dapat 1 juta backlink dalam waktu 1 hari, nggak pengap itu server. Bisa. Bisa sih emang, tapi maksudnya untuk skala ini untuk skala apa website di lokal gitu. Ya, maunya kalau pengen nyobain ya bilang loh, Bro Radius, 1 juta dalam semalam gitu. Kalau mau nyobain ya bilang lah. Apalagi kalau misalnya websitenya itu dia jalanin program affiliate ya, itu emang harus benar-benar diperhatiin sih. Oh iya sih, kalau itu masif loh itu, Bro. Iya, itu masif banget. Saya ngalamin soalnya gimana susahnya ngelola affiliate program. Oke. Nah, next. Sensitif ya kalau UGC ya. Tapi dilurusin sih UGC-nya itu dari news aggregator kah atau dari yang lain? Gitu. Kita review dulu sih, kita lihat dulu. Kalau misalnya emang bagus ya kita pertahankan. Kalau kita anggap spammy ya udah kita buang aja. Ini ada Miftah, ada salam nih Miftahul Lover. Iya nih. Oke. Jadi itu beberapa mitos-mitosnya ya teman-teman mengenai SEO page.
Nah, jadi setelah membahas semua itu, jadi bagaimana sih cara mengoptimalkan off-page SEO yang baik itu seperti apa sih, Pak? Bapak-bapak yang ada di sini hari ini, malam ini. Jadi, apa yang harus mereka lakukan supaya off-page SEO-nya itu nggak termasuk black hat dan sebagainya seperti itu, Pak. Siapa yang menjawab? Ya, panjang nih. Oke. Jadi bagaimana cara mengoptimalkan off-page dengan apa? Dengan baik ya? Kita kayaknya pernah ngobrol waktu itu Mas Arif gimana? Apa sih? Dilempar. Ya dulu waktu itu kita ngomong Nggak sadar lagi dilempar. Tapi gini sih, kita harus fair lah. Kita harus fair di dalam dunia nyata itu ada aliran yang black hat, bahkan ada ya kan yang menghalalkan segala cara untuk melakukan off page, bahkan spammy ya kan, terus menggunakan tools yang mungkin kurang sesuai gitu kan. Aku nggak perlu nyebutin toolsnya apa, tapi ada juga yang mungkin mulai masuk ke gray menuju black gitu kan, dengan menggunakan PBN yang AGC, yang asal yang penting jadi ada kontennya, langsung kirim backlink ke sana. Ada juga yang mungkin gray to white, mereka menggunakan PBN yang memang dirawat dengan baik ya kan, atau mungkin yang disebut gray palsu yang kerja bareng sama blogger sama media untuk naruh backlink gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin begitu polosnya bener-bener white hat, mengharapkan berdoa ada yang ngasih backlink ke gua gitu kan, juga ada juga yang seperti itu ya kan, ada juga yang seperti itu. Kalau persaingannya udah mulai segila, let's say kita ngomong e-commerce gede ya, Tokopedia versus apa namanya, Shopee versus Bukalapak versus Lazada, itu mungkin udah beda lagi kali ya ceritanya. Atau mungkin brand A versus brand B, ya apalah ya, shampoo A versus shampoo B gitu kan. Itu mungkin nggak bisa sesantai itu mungkin kalau menurutku sih. Nah, apa yang terbaik ya semuanya sih terbaik sesuai dengan apa namanya, keyakinannya masing-masing gitu kan. Cuman intinya kalau yang terlalu hitam terus dipercaya, ya boleh-boleh aja selama itu untuk diri sendiri. Jangan sampai punya klien ya kan, udah ngasih amanah dengan dikasih amanah sama klien, tolong ini websiteku diurusin, terus di black hat. Nah itu jangan sampai kayak gitulah. Itu mungkin aku coba bantu jawab. Yang ini nggak dilempar nggak bakal aku lempar ke siapa-siapa. Jahat emang. Kalau bicara off-page kan berarti ini bicaranya, kalau aku boleh angkat bicara soal off-page-nya itu berarti dilihat dari sisi digital marketingnya. Kita punya own media yang bisa kita maksimalin untuk mengoptimalkan proses off-page. Misalkan kita punya sosial media, kita punya profile website, LinkedIn, apapun itulah gitu, about dan segala macam. Nah, kan kita bisa melakukan proses melempar link ya. Bukan berarti kita berharap bahwa kita ngelempar di Twitter yang kalau misalnya kita ngecek page authority-nya gede, domain authority-nya gede, terus kemudian website kita langsung twing naik ke page one, ya enggak juga. Tapi kita berharap dengan cara kita ngelempar di Twitter, kemudian tweet-nya kita itu jadi trending topic, jadi banyak traffic yang masuk ke website kita. Nah, itu merupakan salah satu metode off-page yang optimal sih menurut aku pribadi. Atau mungkin kita punya Instagram yang setiap hari kita isi dengan konten-konten yang bagus, dengan konten-konten yang engage dengan audience ngecek, ada website yang bagus nih. Gue ngeliat di feed Instagram gue, dia nge-reshare ke feed-nya dia, ke story-nya dia, datang traffic ke kita. Jadi ya aku pribadi sih menganggap bahwa itu salah satu metode off-page yang paling optimal. Bukan hanya naruh backlink di ya media atau di itu ya, tapi itu juga menjadi salah satu effort yang bisa kita lakukan gitu untuk mengoptimalkan off-page. Mungkin buat teman-teman yang lain monggo nambahin. Dari YouTube. Dari Pak Mito atau Pak Rangga? Kalau dari gue beda lagi. Kalau untuk off page yang baik kayak gimana? Lu punya off page yang baik kayak gimana? Undang wartawan terus masukin press release. Itu terbaik ya. Itu yang terbaik. Itu terbaik sih. Itu satu. Terbaik. Terus yang kedua, press release ya, bukan advertorial ya bos? Ya, press release ya. Bener-bener lu ngundang wartawan, lu ngasih produk ini yang bagus, ya udah press release.
Itu dari mereka yang mau nulis artikel atau enggak, mau ngasih link atau enggak. Nah, terus yang kedua, relevansi sih. Mau jenis backlink seperti apa, relevansinya dikuatin. Relevansinya dikuatin antara websitemu dengan kontennya, dari kontennya dengan komennya maybe, terus dari misalkan kontennya bahas A, emang bener-bener bahas A, jadi relevansi yang dikuatin sih. Itu aja, mau teknik apa aja, yang gue pengen minta ya cuma satu, relevansi. Itu aja sih. Oke, relevansi dari Pak Miftah. Kalau dari Parangga gimana nih Parangga? Ini sebenarnya gue belum pernah, terus terang ya gue belum pernah nyobain ini sih. Efeknya tuh kayak gimana, gue belum pernah ngetes A/B testingnya. Tapi coba mungkin dari YouTube. Misalkan ada suatu usaha UKM jualan apalah tempe atau apa misalnya, terserah. Nah itu coba bikin channel YouTube, terus optimize juga YouTube-nya dan mungkin kasih link di deskripsinya. Tuh, di deskripsinya, dan yang paling penting sebenarnya brand awareness di YouTube itu sih. Jadi secara tidak langsung karena orang pada ngelihat video tersebut, tahu brand itu, tahu tentang brand tersebut, secara tidak langsung gua rasa bakalan ngangkat juga tuh, ngangkat authority-nya si website tersebut gitu loh. Itu sih, tapi terus terang ini gue belum pernah nyobain. Ini cuman kayak gue ngasih ide lah gitu. Iya. Ini ada yang jawab nih, relevansi, bicara relevansi kalau diambil intinya bahwa blog gado-gado itu nggak bagus buat backlink. Bener nggak kayak gitu juga. Nggak gitu juga. Relevansi dalam artian tuh bukan yang kayak lu punya niche kesehatan, sedangkan website lu otomotif. Niche ya, ini bukan general, justru niche. Di blog kesehatan itu terus lu mau ngebahas masalah otomotif, bisa nggak? Bisa. Bisa asal dikaitkan dengan relevansinya. Relevansinya apa? Otomotif dengan kesehatan apa? Orang kecelakaan, patah kaki, masuk kesehatan. Kayak gimana? Gitu loh. Kira-kira gue rasa sih ya udah jelas ya untuk masalah relevansi ini. Jadi relevansi itu ada levelnya gitu loh. Ada level lu ketika lu mainin cuma satu konten. Ada level lu mainin cuma satu konten tingkat relevansinya. Ada mainin orang beberapa gue mainin ada yang banding 1:5, mungkin 1:3. Itu apa sih namanya 1:5, 1:3? Itu untuk nutupin si relevansi tadi. Agak grey head. Grey. Gue disembur ntar. Tapi grey to white lah Mas itu. Ya, grey to white lah. Menurut gue yang kayak gini, misalkan lu punya konten lu kesehatan, sedangkan yang nggak berhubungan banget dengan kesehatan tuh apa sih websitenya gitu. Cuman lu pengen masukin ke blognya kesehatan tadi, lu bisa mainin dengan perbandingan konten gitu loh. Bisa dengan perbandingan konten dalam artian lu bikin 5 konten dengan satu niche yang bisa bikin ke website lu, yang satu niche dengan website lu bikin 5, terus satunya dikasih link, yang 4-nya enggak. Itu yang satunya dikasih link, terus yang 5-nya enggak. Jadi ada 6 konten. Itu 1:5. Itu yang biasa gue mainin biasanya. Itu kalau misalkan mau diikutin, itu masih menurut gue masih aman. Atau lu punya blog, ternyata blog kesehatan, terus gue pengen gue mau bikin kategori karena website gue ini bukan kesehatan, kategori umum maybe, atau kategori sport, healthy sport atau lifestyle-nya kayak gimana, itu kan bisa aja kita bikin. Jadi jangan sampai bilang kalau blog gado-gado itu nggak bagus juga untuk backlink kemana-mana, enggak sih. Ya, relevansi itu bukan secara general. Terus lu bikin itu nggak relevan, nggak kayak gitu ya. Takut salah diartikan aja nanti. Tapi sama satu lagi sih sebenarnya. Kalau kita ngomong blog gado-gado itu nggak bagus, ya terus gimana kalau dengan media? Media kan pasti gado-gado kan? Iya, gado-gado semua lah. Gado-gado semua kan, nggak mungkin media nggak gado-gado gitu kan? Ya ada juga sih media yang nggak gado-gado, ada juga. Tapi ya pasti nggak mungkin lah, untuk dianggap itu negatif gitu. Yang nggak relevan tuh mungkin kayak gini, artikelnya lagi ngebahas mesin, ya kan, tiba-tiba
tiba-tiba ada ngasih backlink yang ke kecap gitu. Nah, itu. Nah, itu ngaco, itu sih. Itu irrelevant banget. Ketukar sama kecap mungkin gitu. Nah, aku kepikirannya ke sana gitu. Tapi kan atau mesin botol jangan keseluruhannya itu piston, kan gesekan. Ini bikin artikelnya bahas mengenai piston atau blok mesinnya motor lah. Terus komennya itu jangan lupa beli kecap di sini gitu. Ya kecap terus ke sini itu nggak make sense. Atau kalau misal, woi mau sambil benerin motor nih makan nasi sama kecap, relevan. Iya. Itu loh. Itu udah grey menuju black itu Pak. Relevan dong. Relevan. Gue berani itu sebut gue relevan. Jadi konteks relevan tadi, lu gimana nge-tweaknya gitu loh. Nge-tweaknya ini biar bisa jadi mainin bahasa. Mainin bahasanya lu. Nah, ada persentasenya. Tapi jangan dikit. Ada persentasenya. Hati-hati. Ada persentasenya ya. Ada persentasenya dalam artian ketika lu komen. Ketika lu komen nih. Ketika lu komen itu cuman mana Yus? Kan bahas blok motor nih. Kalau benerin motor jangan lupa makan nasi pakai kecap. Dilingin ke website kecap dong. Relevan. Tapi ada tapinya. Itu kan kuantiti orang membahas sebuah bengkel atau membahas dunia otomotif itu jauh lebih gede dibanding si kecap tadi cuma satu kata. Iya. Ya kan? Iya sama aja jadi betul-betul nggak relevan. Persentase itu yang bikin nggak relevan. Balik lagi ke case gue yang bikin gue tuh punya trik yang 6:1 atau 5:1. Nah, itu yang gue ilangin. Gue nggak pengen si kecap tadi jadi kecil. Lu bisa aja gimana jadinya Mas Miftah? Lu bikin di komennya 300 kata, 400 kata ngebahas tuh kecap. Jadi artikel dong. Artikel itu Daripada kayak gitu mending bikin artikel sendiri dong. Ya kan? Ya kan kayak gitu kan. Jadi itu jelek. Jangan terlalu memaksa sih. Itu menurut gue memang dibilang relevan nggak relevan. Cuman itu lu maksa gitu. Itu nggak bisa dipaksa. Ya relevan sih tapi lu maksa gitu ya. Iya. Udah ntar nggak ada Q&A session nih. Ayo ntar nggak ada Q&A session loh ini. 35 nih question ini. Nambahin dikit soal boleh Paris. Ini sebenarnya bukan mau nambahin soal gimana cara optimasi. Aku cuma mau menceritakan gitu ya. Ada satu buah website dia membuat sebuah data statistik tentang e-commerce dan itu dibikin satu landing page. Nah, landing page-nya itu karena dia membuat statistik sangat bagus, sangat rapi dan datanya emang insight-nya benar-benar bagus. Akhirnya di-mention sama berbagai media. Terlepas dia itu bayar medianya atau enggak, tapi yang jelas dia bisa dapat massive backlink dari satu landing page itu, dari satu content marketing itu. Gitu. Mungkin semuanya udah pada tahu ya websitenya apa gitu ya. Jadi aku nggak perlu mention. Jadi ada. Jadi sampai media besar, ya mungkin hampir semua media emang mention itu. Datanya dia tuh dipakai 1, 2, 3, urutan 1, 2, 3 itu dipakai semua. Jadi, pokoknya kalau misalnya kalian tahu gitu ya, pernah baca berita tentang ada salah satu situs yang memberikan insight tentang e-commerce, terus di-mention di berbagai media. Nah, itu kalian tahu sendiri. Itulah, mungkin itu salah satu yang efektif ya, hanya dengan satu landing page, tapi bisa dapat mungkin brand awareness mereka lebih luas daripada orang yang bikin berbagai landing page terus dapetin backlink yang kecil-kecil gitu loh. Itu sih, itu aku salut sih sama mereka. Konten marketingnya emang jos. Udah gitu aja. Oke. Ada tambahan Jadi lagi? balik lagi ujung-ujungnya on page ya. Ujung-ujungnya konten marketing. Konten kan on page. Ya, konten jadi on page sih. Ya. Oke. Sekarang mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari aku udah nih. Sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Nah, dari tim APSI udah bantuin aku untuk pilih beberapa pertanyaan. Aku mulai bacain ya pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Oke. Pertanyaan pertama dari Kak Jarot.
Kenapa mitosnya naked link itu jelek? Padahal secara logika referensi itu pakai naked link, misalnya referensi dari dewaweb.com. Siapa yang bilang referensi dari naked link itu jelek ya? Kalau sebenarnya naked link itu dia maksudnya gini, itu apa ya, link telanjang gitu ya. Link telanjang. Link yang tidak dibalut dengan anchor text. Oh iya. Nah itu seperti itu. Nah ya makanya siapa yang bilang pada confused soalnya. Oh, iya. Jadi apa namanya? Sebenarnya kalau misalnya dia langsung mention domainnya itu nggak masalah. Itu justru banyak banget kan orang yang mention dewaweb.com, terus apa.com gitu. Itu banyak banget. Itu nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya dia masang linknya itu dewaweb.com /apa terus belakangnya ada parameter dynamic tanda tanya bla 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 bla, itu dipasang di website. Nah itu yang jadi nggak bagus. Itu yang harus dibikin dipersingkat jadi yang harus dipasang anchor text kayak gitu. Itu menurut saya sih itu yang jadi nggak nggak mungkin ada value-nya cuman rendah ya mungkin ya. Saya nggak belum pernah riset soal itu. Sama satu lah. Domain.com dewaweb.com langsung itu nggak ada masalah sih. Bagus. Itu malah bagus sih. Yang nggak bagus misalnya gini, kita pakai anchor text, nggak naked link, nggak makainya anchor text, tapi semua anchor text yang masuk ke kita adalah click here ya. Ya itu kelar. Ada yang mau nambahin jawabannya? Pak Rangga, Pak Radius? Gue sebenarnya pengen nanya yang bilang itu mitos itu siapa ya? Nah iya. Iya. Itu juga sih. Pertanyaan juga sih yang bilang mitos. Yang bilang mitos, yang bilang jelek siapa? Bagus kok. Nggak ada yang kan kita juga nggak tahu link itu dihitung sebagai naked atau enggak. Iya, nggak ada yang tahu juga sih sebenarnya. Nggak ada yang tahu kan? Ya, istilah naked link juga kita yang punya sih. Iya, orang SEO SEO juga yang bikin orang SEO. Jadi orang Google. Selama link yang disimpan di website tersebut relevan, mau itu naked link, mau itu dibalut dengan anchor text, mau itu berupa kalau gambar agak ini juga agak masuk ke ranah ini juga sih, black juga sih. Jadi enggak sih kalau enggak dong. Enggak, bro. Cuman tapi naked dia. Itu maksudnya naked link itu. Karena dia enggak ada anchor. Kecuali ada teks ya. Selama itu masih relevan dengan apa yang kita bahas atau apa yang kita kerjakan di website kita, ya aku bilang no problem. Justru bilangnya kayak gini, naked link tuh apa sih? Naked link yang link terus bisa diklik kan? Berarti bukan naked dong? Ya kan? Ya, oh iya juga ya. Kan ada link yang nggak bisa diklik. Ya benar. Ya, kalau yang bahaya hidden link, nah itu nekat. Kalau misal nekat bukan naked tapi. Nah kalau misalkan link naked link cuman nggak bisa diklik, bukan backlink dong, ya kan? Logikanya kayak gitu. Kalau misalkan linknya masih bisa diklik, berarti itu bukan naked dong, karena parameternya domain.com bla bla bla, terus lu masukin link di dalamnya, itu berarti yang domain.com / bla 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 itu anchornya. Teksnya bikin nggak bagus. Kenapa itu bikin nggak bagus? Karena nggak jelas sumber kliknya. Sumber kliknya yang kayak gitu mungkin gue mencoba untuk menerjemahkan ini kenapa jadi mitosnya bilang nggak bagus. Karena ya itu tadi mungkin yang di dalam linknya itu panjang, banyak paremnya, terus diklik itu jadi yang masuk ke Ahref, itu di Ahref itu kan biasanya ada sumber klik kan. Keyword yang banyak itu biasanya dari klik ini link yang banyak kayak gitu. Itu kan nggak jelas jadinya. Nah, kita sendiri sebagai SEO itu nggak bisa menganalisa ini dari mana sih, keyword mana sih. Masa link yang ranking ya kan? Masa orang nyari link di search engine gitu loh. Itu mungkin yang bikin jelek ya. Kenapa naked link itu nggak bagus. Tapi menurut gue bagus aja sih. Bagus sih, bukan nggak bagus, justru bagus sih. Cuman jangan kebanyakan. Kalau misalkan ada yang bilang, ada yang kuantitinya berapa persen nih yang untuk anchor yang modelan kayak gini, ada yang bilang kayak gitu, ada kuantiti yang di Ahref tuh biasanya
terlihat kan anchor text dengan yang ini berapa persen, anchor text brand ini berapa persen, kelihatan kan ya. Itu jadi Selama Google belum ngebuka itu bagus apa enggak, kita nggak bisa jawab itu. Ya. Oke. Next. Semoga jawabnya Kak Jarot. Kemudian dari Anonymous Attendee, malam, contek backlink kompetitor itu termasuk mencuri backlink nggak? Jika termasuk mencuri, apakah masuk ke pasal pencurian? Ya enggak lah. Mencuri. UU ITE kita nggak sampai ke situ sih kayaknya. Untungnya belum. Untungnya. Lo enggak, desain mobil ya. Kita ngomongin desain mobil, ada mobil baru yang desainnya bener-bener plek-ketiplek satu sama dua gitu kan. Plek-ketiplek gitu. Padahal itu beda pabrikan gitu. Itu juga disebut sebagai mencuri kok. Sebenarnya nggak ada istilah mencuri backlink, itu nggak ada ya. Nggak ada istilah mencuri backlink. Nggak ada istilah mencuri backlink. Kalau mungkin yang maksudnya mencuri, ini aku coba karena pertanyaannya nggak begitu jelas ya. Aku coba ini mencuri backlink tuh mungkin katakanlah ada satu artikel, satu blog apa satu website dia pasang backlink ke website A. Lalu website backlinknya itu, linknya itu diganti ke website B punya si orang itu gitu loh. Mungkin kalau yang aku tangkap mungkin ya kayak gitu ya. Kalau misalnya pencurian backlink, ya enggak lah. Ya enggak sih. Kalau cuman sekedar ngikutin kompetitor itu kan follow the breadcrumb istilahnya. Next boy. Kenapa dimikirin? Iya. Intinya enggak. Mendingan next. Cuman ada praktek yang lebih gila sih sebenarnya kalau kita di luar ya. Maksudnya di luar negeri bukan di Indonesia. Di Indonesia mah sopan-sopan gitu kan. Di luar negeri itu misalnya nih ada kompetitor udah naruh backlink di situs B. Iya kan? Ini si kompetitor si A ngontak si B. Lu pindahin ke gua deh, gua bayar berapa? Nah, itu pencurian itu. Itu pencurian beneran itu. Pencurian, tapi nggak bisa kena pasal juga sih. Nggak bisa kena pasal. Ya, intinya nggak bakal kena pasal karena ya selama itu masih lumrah, jalanin aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Yanuar Aldino. Saya mau nanya, saya bekerja di perusahaan desain interior, setiap buat konten, saya pasang external link ke Wikipedia. Nah, mitosnya itu, kalau kita ngasih backlink ke website lain, website itu bakal naik, sedangkan website kita akan stuck. Apakah benar? Tidak. Enggak. Tidak. Udah, semuanya udah sepakat tidak. Oke. Tidak ya, Kak Yanuar Aldino. Gak dibahas kalau itu. Perlu penjelasan nggak? Nggak perlu. Nggak usah lah. Kalau misalkan dia minta penjelasan, suruh masuk ke pendekar aja udah. Kalau lu jelasin dari official. 250 orang nyeramahin nanti. Jadi enggak ya, jadi enggak berpengaruh website kita nggak bakal stuck. Oke, dari Kak Dewa Danubrata, backlink kalau dari blog yang berasal dari subdomain sendiri, bagaimana efeknya ya, Pak? Itu masuknya ke dalam ini ya, inbound link ya berarti ya? Buatan kita kemarin ini Mas Anas. Nah, ini kalau Subdomain apa subfolder nih? Subdomain, subfolder. Dia subdomain. Subdomain itu berarti a.b.com. Yes. Iya. Kalau dua-duanya itu beda IP, keduanya beda IP, nggak apa-apa, bagus. Satu IP? Kalau satu IP ya pusing. Pusing lama-lama, Bos. Ya, sama aja. Kalau apa ya? Ini sebenarnya saya juga masih apa ya namanya? Gray. Area kelabu sih sebenarnya ini. Ya masih banyak perdebatan sih soal ini antara apakah debatable. Ya, masih banyak yang debat, dan nggak cuma kita tapi di luar sana juga banyak yang berdebat gitu loh, apakah backlink dari subdomain ini dihitung dari website yang berbeda atau enggak gitu loh. Nah, kalau dari logik saya ya, ini nggak tahu dari pendapat Anda, kalau logiknya saya itu dianggapnya beda gitu loh. Soalnya kalau misalnya subdomain itu bisa aja WordPress itu dianggap subdomain banget, super bagus gitu loh. Jadi apa ya, karena mereka banyak backlink dari subdomain yang dimiliki sama mereka. Kayak gitu. Nah, malah takutnya website yang dari subdomainnya mereka itu PMI gimana? Nah, apanya? gitu. Apanya? Website yang dari mereka itu spammy gitu loh.
Oh, spamming enggak hitungannya. Oh. Ya, jadi misalnya kan WordPress ini kan punya ratusan, mungkin jutaan subdomain tuh. Iya. Nah, mungkin 10%-nya katakanlah dia Yang website bagus. spammy. Dia website spammy dan mengarah ke WordPress-nya itu loh. Ya, atau blogspot.com lah kalau misalnya. Blogspot.com. WordPress secara SEO sekarang lagi kebanting masalahnya. Ya. WordPress.com-nya ya kalau kebanting. Ya itu. Jadi takutnya yang kalau misalnya itu dianggap apa namanya? Berbeda, itu pasti berbahaya banget buat WordPress gitu loh. Ya kan? Dapat backlink yang spammy dalam jumlah banyak dari subdomainnya dia sendiri. Kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi sama, mungkin dianggap sama. Kayak gitu. Nah, masalahnya lagi kalau dianggap sama, website subdomainnya WordPress ini kan macam-macam nih. Ini WordPress ini sebenarnya website apa sih kayak gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi ini masih debatable banget sih. Belum aku kalau sampai sekarang aku belum bisa jawab soal ini. Tapi frankly speaking ya, kalau menurutku ya bahkan Google pun kayaknya udah tahu udah bisa membedakan mana WordPress, mana Blogspot. Mereka itu udah punya treatment yang sendiri gitu. Itu algoritma mereka seperti apa gitu kan, menilai kita nggak tahu secara itunya. subdomain itu gimana. Cuman kalau dari gua sih nggak dari segi backlinknya, tapi ngeliat dari segi kerugiannya nih. Misalnya nih kita katakanlah website kita adalah domain.com/blog/artikelnya apa. Pada saat traffic datang ke blog tersebut, ya domain itu dapat traffic dong. Ya value-nya naik, bener nggak? Tapi kalau misalnya dia ada di dalam blog, ada di subdomain, let's say blog.domain.com, kemudian judul artikelnya. Terus dia nge-rank atau mungkin dia dapat traffic dari segala macam, trafficnya kan lari ke subdomainnya kan. Nah, itu menurutku sih agak merugikan sih. Cuman kalau yang menjadi pertanyaan dan paling membingungkan kan, apakah kalau misalnya kita dapat backlink segitu banyak dari subdomain menuju ke domain utama, dari subdomain ke main domain, itu apakah bagus apa enggak? Nah, itu yang masih debatable. Itu debatable sih. Kalau satu nggak apa-apa, tapi kalau biasanya yang namanya subdomain ngasih seluruhnya ke itu. Kok gue baru kepikiran ya, kenapa kita nggak ngecek dari Search Console ya? Oh iya, tapi nggak pernah ada loh bro. Hah? Nggak pernah ada ya? Maksudnya gimana? Nggak disebut sebagai referring domain, nggak disebut sebagai referring link. Enggak ya? Nggak. Udah pernah tak cek, nggak pernah ketemu. Ya. Karena berarti dengan katanya kan Search Console menganggap bahwa subdomain itu adalah bagian dari main domain. Iya, betul. Oh iya. Secara tidak langsung ya sih. Iya. Ya kan? Berarti mitos ya itu. Iya, mitos. Entah kompor. Setuju nggak kalau sampai 10? Iya, katanya jam 10 gitu. Waduh, kasihan yang WIT udah jam 12, nanti nggak bisa tidur, besok masih kerja. Sama gue juga besok WIP nunggu report untuk hari ini aja sampai jam 12. Jadi kita disuruh nungguin lo gitu. Bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Kak Jarot, bagaimana logika yang bisa menjelaskan? Jarot lagi? Iya. Okay. Bagaimana logika yang bisa menjelaskan bahwa Google itu bisa tahu itu paid backlink atau organic backlink? Kalau seluruh backlink keluar dari website itu isinya dari seluruh backlink yang ada, itu seluruh link yang ada itu isinya link keluar semua, nggak ada satupun link yang masuk ke tempat dia, itu paid backlink udah. Backlink apa paid backlink? Paid backlink. Mana paid backlink, mana yang beneran backlink itu dari mana gitu loh. Paid backlink itu kan sekarang ada yang rel itu cuy. Hah? Publisher. Rel ad atau publisher. Oh, ya itu jebakan. Ya sempat gue tanya ke lo juga ya, Mif ya, di itu. Iya. Rel sponsor, publisher. Ya, rel sponsor. Itu. Publisher sama advertorial kalau nggak salah. Enggak. Sponsor, nofollow sama advertorial kan satu lagi kalau nggak salah. UGC. Ah, ya, UGC. Rel sponsor ada, men. Iya. Itu rel sponsor ada, rel sponsor, rel UGC yang UGC sama nofollow. Sekarang bukan lagi hanya do follow no follow aja. Iya, banyak. Jadi kalau itu sama kayak Mas Anas bilang sih. Jadi kan itu kelihatan tuh website websitenya dia skemanya gimana sih, modelnya gimana, apakah satu halamannya dia
isinya link dan setiap halamannya isinya link menuju ke website luar yang mungkin niche-nya nggak sama. Ya tuh bisa dibilang bisa ada indikasinya itu adalah paid backlink. Dari situ sih mungkin dilihatnya. Jadi satu website dia setiap halamannya mengarah ke website yang lain, tapi tiap halamannya itu setiap link yang keluar itu dia niche-nya beda-beda antar websitenya. Mungkin bisa dilihat dari situnya sih, salah satunya ya. Oke. Semoga terjawab ya Kak Jarot untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Tri Marzuki, tools yang dipakai untuk cek backlink dicopot apa ya Pak? Ini Pak Radius sih dia tanyanya. Waduh. Tools yang dipakai untuk cek backlink dicopot. Pakai Ahrefs bisa, pakai SMS bisa, pakai Search Console juga bisa. Lanjut. Dari Kak Fari Sofian, ini untuk Pak Miftah, mau tanya untuk press release, misalnya 100 sites langsung di backlink one time publish di MoneySite, apakah itu dianggap spam? Itu iya, itu kemarin ada gue nggak tahu pastinya seperti apa, tapi kalau gue sendiri gue menghindarin banyak yang nulis dalam satu waktu terus ngasih link, cuman nggak masalah sih. Asal press release ya. Tapi kalau misalkan snook, lu hajar, jebret tanpa mainin timingnya, ya jelek. Jadi mati. Press release masih oke. Tapi kalau modelan kayak SGC ya, apa sih? SGC sih. Yang jadul-jadul itu Pilot, terus Snooke, terus apa lagi? Senuk. Snooke. Senuk. Terus apalagi ada Snow, GSA, terus Pilot. Itu datang tuh orang Pilot kemarin yang di SEOcon. Scrapbox. Banyak sih yang modelan kayak gitu. Mereka pasti ada yang namanya itu pengatur time publish. Pasti ada. Mainin itu. Jadi nggak direkomendasikan dalam satu waktu. Jadi ini gue nggak tahu ya, terserah kalian mau pakein itu ya terserah. Pokoknya kalau misalkan dari press release itu oke aja kalau dalam satu waktu jebret semuanya. Biasanya itu yang dikejar untuk virality biasanya. Iya. Selama press release nggak masalah sih, karena itu kan media terpercaya juga kan yang dipakai, bukan media abal-abal. Betul. Mbak Enda nih itu minta Q&A-nya nggak pernah dibaca setiap webinar Dewa Web. Nah lo, bacain. Oke, bacain dari Kak Enda. Maaf ya Kak Enda kalau nggak pernah dibaca. Dari Kak Enda, bagaimana penerapan backlink pada blogger atau marketplace yang selalu update dan banyak post atau produk? Itu pertanyaan Kak Enda. Bagaimana penerapan backlink pada blogger? Bagaimana penerapan backlink pada blogger atau marketplace yang selalu update dan banyak postingannya? Jadi kalau misalkan si blognya itu banyak, sesuai keperluan aja, nggak usah banyak. Nggak usah semuanya di backlingin. Hanya namanya itu link juice, Pak. Jadi ada namanya itu link juice, Pak. Jadi ibaratnya nih ya, gue tarik ulur lagi nih basicnya. Website itu tuh kayak air terjun. Kayak gunung tuh ada air terjunnya. Nah, link itu kayak air tuh. Tuh ngalir pelan, dia ngemasukin celah-celah, konten-konten yang dalam, segala macam itu ngalir semuanya. Makanya diharamkan namanya itu orpam. Yang nggak ada yang terkait dengan salah satu pun. Gitu. Jadi nggak perlu semuanya harus di backlingin, nggak. Makanya backlink itu mesti dianalisa dulu, ini tepat sasaran nggak sih yang gue backlingin, karena apa? Sensitif bos, lu gawe di tempat orang lain, ngabisin duit orang lain nih, belanjain duit orang lain, ketika ditanya mana hasil backlingan, Alexa-nya udah naik apa belum, mampus nggak lo?
Kayak gitu. Apalagi yang dibahas. Jadi mesti direncanain, di-planningin backlink itu memang bener-bener lu perlukan gitu loh. Karena ya menyangkut duit sih. Lanjut. Oke. Semua kan ya? Begitu ya Kak Enda Maryati, semoga terjawab. Maaf ya kalau sebelumnya belum sempat kebaca, jadi nggak enak. Oke, pertanyaan selanjutnya, aku pilih 2 pertanyaan terakhir ya Pak Babsi, dari Kak Angga. Tools SEO apa yang paling mujarab di 2020? Mujarab. Ini kita jadi jualan nih. Kalau misalkan ditanya mujarab, kita harus melempar ke orang yang ngerti soal mujarab. Bah, silakan. Kurang ajar. Oke, sebenarnya kalau tools paling mujarab ya sebenarnya nggak ada istilah tools paling mujarab, bukan obat gitu kan. Tapi sehebat-hebat apapun tools itu fungsinya adalah untuk analisa ya guys. Jadi bukan untuk membantu ranking. Ada yang tanya, Mbak, gue udah pakai SEMrush tapi ranking gue nggak naik-naik. Ya nggak ada hubungannya kalau nggak ada eksekusi juga, cuma dianalisa mulu. Nih, itu yang sering salah loh bro, beneran. Maksudnya bagusan mana ya toolsnya? Kalau untuk pengen naikin rank itu, mendingan gue pakai SEO Moz, gue pakai Moz atau gue pakai Ahref atau gue pakai SEMrush. Iya. Kan ya lu ngerjain SEO-nya dengan bener, bukan tools yang lu pilih. Tapi jujur gue pakai tools untuk analisa itu yang bener-bener totally gue pakai itu baru setahun, kurang lebih baru 2 tahunan. Yang bener-bener gue pakai tools untuk menganalisa. Biasanya gue lebih nyaman itu manual. Gue analisanya manual. Kalau ngutip kata Mas Reza tuh gini, SEO itu kan kayak dokter. Nah, untuk ngetahuin penyakitnya si pasien kan pakai alat bantu, stetoskop, atau pakai MRI, atau pakai. Tapi lebih aku pakai tangan, Mas. Ya. Ini nih yang kayak gini nih. Ini perlu digarisbawahin buat teman-teman semua bahwa tools itu untuk ngebantu si SEO spesialis mikir ini harus diapain websitenya, bukan untuk yaudah gue pakai Ahref yang keren banget kata orang-orang. Yaudah gue pakai Ahref terus kemudian ranking gue pasti naik. Ya nggak gitu juga. Ya nggak gitu juga. Sekarang lo udah seorang dokter udah punya stetoskop tapi dia nggak ikut kelas bedah ortopedi, ya dia nggak tahu gimana cara betulin dengkul yang bengkok gitu kan. Ya intinya gini sih, ada orang sakit, kalau misalnya dokter yang paling bagus siapa ya? Dokter datang ke dokternya, kasih obat tapi obatnya nggak diminum, ya kapan sembuhnya? Terus gini sih, menurut gue tuh yang gue tambahin, setiap tools itu juga beda-beda gitu. Ada yang fokusnya memang benar-benar bukan fokusnya di on page atau di analisa macam, boleh nyebut merek nggak sih nih? Ya kedengeran. Nggak, maksudnya boleh nyebut merek nggak sih? Mereknya apa dulu? Mereknya kalau ya boleh sih, nggak apa-apa. Nggak apa, opini. Asal jangan kalau opini ya. Opini. Karena merek nggak, gue nggak menjelek-jelekan sih. Gue maksudnya gini, menurut pribadi gue sih, ada tools yang memang didesain khusus untuk untuk ngerunut backlink atau ngerunut link lah. Itu. Jadi menurut gue lebih powerful. Ya itu lebih powerful. Menurut gue Ahref itu lebih powerful di on page, ngerunut link dan ngelihat backlink dan gitulah. Nah, kalau untuk misalkan on-page analysis atau improvement itu bisa ke SEMrush atau ke Moz sih. Kan ada trikinya kalau di Moz itu. Moz kalau nggak salah kalau dia nggak allowing outputnya Moz itu kebacanya error semua. Itu dulu pernah kejadian soalnya gue. Jadi ya menurut gue pilihan untuk tools itu balik lagi kebutuhannya buat apa. Kalau memang mau benahin on-page ya mungkin cari yang nggak harus SEMrush ya, maksudnya mungkin Majestic bisa Alexa ya, maybe mungkin gue nggak tahu atau ada tools yang lain. Bahkan ada tools offline juga ada kan? Ada tools offline juga. SEO PowerSuite gitu tadi maksud gue. Yang mau gue ngomongin. Kalau dari gue aplikasi yang paling sering gue gunain itu Ahref, SEMrush sama Screaming Frog.
Ya, Screaming Frog. Nah, sama. Enak loh sekarang Screaming Frog itu. Jadi ya itu, menurut gue sih balik lagi tergantung kebutuhannya mau ngapain gitu. Kalau ya ada juga sih menurut gue yang bener-bener mujarab gitu, tergantung kebutuhannya. Semras doang sih menurut gue cukup sih. Kalau bukan skala gede ya, Semras apa? Yang udah general lah ya. ARF tuh udah cukup banget sih. Udah cukup. Yang udah general. Pokoknya titip kalau mau pakai tools apapun yang penting tahu itu buat apa. Iya. Mungkin gini, kita samain persepsi dulu sih yang ada di pikiran si penanya ini. Apakah itu tools yang sama dengan pikiran kita? Soalnya yang di pikiran aku sama teman-teman lain mungkin tools yang kalau misalnya kita nyebut tools yang kepikiran tools analitik gitu loh, tools Semrush, terus Majestic, Moz gitu. Jadi kita berpikir tools itu lebih ke analisa, Screaming Frog gitu. Nah mungkin di benak orang lain tools SEO yang dimaksud itu adalah tools automation gitu loh. Jangan pakai automation. Kalau automation yang paling beracun gua sebutin bisa. Nah itu jadi kalau misalnya yang semacam automation gitu kita nggak saranin gitu. Cuman kalau nggak mau belajar gitu, mau ngerasain gimana sih rasanya di penalti gitu ya nggak masalah. Monggo dicoba. Mungkin kalau misalnya mau belajar coba-coba itu nggak masalah gitu loh, kan dapetin pengalaman soal pakai kayak hal seperti itu kan juga nggak salah juga gitu kan. Nah cuman kalau resiko sendiri kerja untuk perusahaan lain entah ke agensi atau mungkin klien atau in-house gitu kan, saat kita kerja jangan pakai automation kayak gitu. Jadi kita harus sama dulu tools yang biasa disebut sama kita sebut praktisi gitu ya. Kalau misalnya disebut tools, pasti tools analitik gitu loh. Jadi nggak ada. Kalau kita mikirnya gitu, tapi mungkin di luar sana berpikirnya bener kata lu sih. Orang ngomong tools adalah tools untuk gimana karena gampang, makanya nyari yang mujarab. Jadi ya itu sih. Kalau misalnya ngomong tools yang paling mujarab apa ya, kita kepikiran antara Moz, Semrush, Ahrefs, Majestic. Gitu. Jadi semua tools analitik gitu loh. Mereka kasih data yang bagus banget. Ini ada error, ini ada backlink-nya toxic, ini ada ini. Ya udah kita eksekusi gitu loh. Kita eksekusi berdasarkan data itu. Kayak gitu. Ya moga-moga pertanyaan yang versi pertama ya, bukan yang versi kedua. Kayak gitu. Ya, kalau tools analitik kok katanya tuh, katanya nanya tools analitik. Udah. Oke, terjawab. Next. Ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi Q&A-nya. Jadi bagi yang nggak kepilih, please, maaf banget, jangan marah ya sama saya. Terakhir dari Kak Fandi Prestisi Mamora, bagaimana cara menghapus backlink berkualitas buruk? Misalkan backlink tersebut diatur dibuat oleh kompetitor brand kita atau perusahaan kita. Ini kejadian sama teman kita nih, diserang sama backlink. Ya. Sampai hilang gitu ya. Yang itu ya? Ada juga. Yang itu. Ya, jadi ada juga yang... Ada kok. Apa? Kasihan banget orangnya itu. Iya, kasihan sekali dia. Ngomongin siapa sih? Gue bingung deh. jadi emang aku balik lagi ngebahas lebih ke backlink management sih. Jadi kita sebenarnya emang rutinitas kita gitu ya, termasuk aku itu emang ngecek selama 1 pekan sekali itu ngecek backlink-nya kita tuh kayak gimana sih progresnya, apakah nanti tiba-tiba ada serangan backlink jedek. Nah itu kita harus bisa antisipasi dari awal gitu loh. Nah tapi kita juga nggak bisa agak ribet juga kalau misalnya tiba-tiba itu datang dalam jumlah banyak dan itu terus-menerus sehari berapa itu agak sulit. Nah yang mungkin yang paling bisa kita kalau kejadian seperti itu kita dapat spamming, dapat bom backlink kayak gitu, mungkin kita bisa nge-report ke Google atau gimana gitu ya. Soalnya kalau di server satu-satu kan susah gitu loh. Server satu-satu capek banget gitu. Nah paling kita hanya bisa kalaupun ternyata langsung di ban sama Google gitu, yang kita bisa banding ke mereka. Kita lagi diserang nih kayak gini-gini ya. Selama argumennya kita kuat gitu, kita kasih bukti, kasih segala macam. Even realitanya sih kayaknya nggak diperhatiin juga sih. Ya itu kan namanya juga usaha gitu. Usaha sih. Soalnya juga biasanya sih gini, gue tambahin sedikit ya Rif ya. Secara ini biasanya kan gue pernah ngeliat sih ada website itu yang di Google Search Console-nya kena manual action,
itu tulisannya spammy backlink. Ya. Itu kalau gue yang lama penalti. Yang itulah Mas, yang kantor gue yang lama. Iya. Kita baru pertama ketemu. Itu pernah tuh sekali kayak gitu, spammy backlink. Akhirnya ya udah report ke Google gitu. Kita karena lewat manual action itu kan kita komunikasi sama Google toh. Kita jelasin ada apa gitu loh. Kayaknya itu Google lagi baik, Bro. Iya, itu Google lagi baik lah. Kejadian beberapa hari yang lalu yang tiba-tiba mencelat terus ngilang senongol lagi itu akhirnya ngilang selamanya itu gimana? Ya itu lagi apes sih kalau itu. Itu udah bukan apes lagi, itu emang diserang. tapi benar, gue setuju sama Arif, nggak ada salahnya dicoba untuk mungkin ya komunikasi dengan Google atau gimana gitu. Tapi ada cara yang mungkin lebih menarik ya kalau mungkin untuk dicek sebelum Google itu melakukan penalti. Ya kan, yang pertama kali langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman ya blok Google bot-nya dulu, total dulu di blok ya kan, nggak boleh masuk. Sambil diliatin itu yang masuk menggunakan tools yang tadi yang kita sebutin, terserah mau milih apa, kita lihat toolsnya, terutama kalau yang bisa ngecek toksiknya yang bagus ya, kayak kalau nggak salah Semrush lumayan oke lah ya. Nah itu baru tangan satu-satu, udah bagus, baru dibuka lagi. Tapi kalau misalnya yang skenario nya tadi siapa tuh yang setiap hari nambah terus, nah itu ya nggak tahu dosa lu apa sih sebenarnya sampai diperlakukan seperti itu. Gue bingung juga sih kalau udah begitu. Ada orangnya nggak di sini? Ada, pasti ada. Kayaknya ada deh. Ada sih kayaknya. Ada sih kayaknya. Kita tahu sih di mana orangnya itu. Itu yang berhubungan. Bentar. Ini gue nanya, itu yang berhubungan sama itu ya, permainan itu ya? Tuh kan. Maksud permainan gitu. Udah. Udah nanya. Sendiri yang tahu ya. Sensor. Kalau dari gue sendiri ya untuk ngilangin backlink ya, yang backlink yang jelek kayak gitu. Itu yang pertama di Savo, biasanya juga masih jadi perdebatan apakah di Savo ini masih berfungsi atau enggak. Tapi menurut gue pribadi masih berfungsi. Dan gue sampai saat ini masih setiap harinya di Savo. Terus setiap hari, Bro? Ya. Itu accidentally kayak content scraper atau memang someone attack you? Banyak, ada yang attack, ada beberapa website yang memang di-attack, ada yang memang dari lama kayak gitu, ada yang di scraper, ada GSA, ada yang kayak gitu. Nah, itu yang pertama itu di Savo. Terus yang kedua, gue hajar balik pakai backlink yang baik. Ya. Ya, itu bisa sih. Make sense. Jadi gue tutupin. Mas Arif mute kayaknya. Nggak kedengeran. Kurang dekat mic-nya. Jadi ditambah aja. Jadi kalau misalkan ternyata banyak nih yang masuk, sehari banyak yang masuk. Biasanya yang banyak masuk itu backlink-nya yang kecil yang kayak nggak jelas kayak gitu. Gue nggak ikut. Losan. Gue nggak ikut. Tadi Pak Miftah ngomongnya apa tadi, bikin ya Pak? Bikin bikin aja konten baru, terus dikasih pakai website yang lebih bagus, atau backlink yang lebih berkualiti kayak gitu. Jadi kan ada sejarah tuh yang di Amerika kalau nggak salah yang kebakaran hutan, terus lawannya apa? Ya api. Kebakaran, yang lawannya api, terus padam kan. Nah, dia ngasih backlink, kita tambahin backlinknya, tapi yang baik. Iya, yang baik. Mungkin minta rekomendasi atau press release ya Pak Miftah tadi ya. Press release boleh, atau mau gue juga boleh sih. Kagak bercanda kan, gue nggak ada, itu sumpah. Next. Udah Pak Roni sudah. Udah habis ya? Selesai. Jadi maaf ya teman-teman. Pertanyaan lagi kapan selesainya nih? Iya. Masih ada mau tanya? Ya. Mbak Lintang, satu nih, gue kasihan dia udah nanya panjang banget sih, ada 1-3. Ini jawabannya boleh. Sih. Oh iya. Jawab aja langsung ya, si Agam. Boleh. Kalau nilai KPI SEO itu dari ranking dan traffic secara Google kan harus tahu user personalization-nya.
Apa alasan khusus untuk pilih salah satu biar aku bisa jelasin secara khusus. Sebenarnya untuk Google itu untuk KPI-nya itu ranking maupun traffic itu dua-duanya beririsan, semuanya menjadi KPI. Nggak ada alasan khusus untuk milih salah satunya. Semuanya jadi KPI. Itu kalau gue jadi bos lu ya. Kalau gue jadi bos lu. Kalau gue jadi bos lu terus gue bilang ranking doang ya, gue nggak dapat apa-apa dari situ. Kalau gue jadi bos lu, gue pasti mintanya ranking dan traffic. Terus yang kedua, daily task untuk orang SEO itu apa aja? Terus jadwal rutin ngeceknya apa aja? Pertama, ngecek analitik, ngecek Google Search Console. Pertama kali lu bangun tidur, lu cek analitik lu kayak gimana. Terus lu lihat ranking lu udah turun berapa, traffic lu udah turun berapa. Terus lu kemarin ngasilin berapa profit ke website lu. Baik itu orang masuk, orang conversion, dan lain-lain. Terus doa. Terus yang ketiga, kenapa yang media sama web gede kayak e-commerce gitu selalu di halaman satu? Karena mereka bagus untuk optimize-nya, terus mereka punya tim yang banyak, terus mereka bisa memanage keyword. Resource-nya lebih jelas beda lah. Resource-nya lebih gede. Untuk mengalahkan mereka, ya lu harus mengalahkan semua kerjaannya mereka. Manage lebih bagus website lu, cari celah apa yang mereka belum bikin dan lu bikin, itu menjadi profit buat lu. Untuk perusahaan-perusahaan yang biasa aja masih ada peluang nggak? Masih banyak banget peluang. Udah. Oke. Karena sebelum Shopee jadi bagus juga mulai dari biasa duluan yang Tokopedia. Tokopedia sebelum bagus udah ada Bukalapak. Bukalapak sebelum bagus udah ada Lazada. Salip-salipan ujung-ujungnya tetap sama. Ya, tapi tetap ujung-ujungnya duit. Jadi intinya web apapun masih ada peluang selama ngerti gimana cari celah yang belum diambil oleh si e-commerce tersebut. Gitu sih. Tapi kalau KPI SEO ranking atau traffic, kalau aku sih KPI SEO itu impact-nya ke bisnis apa? Ya. Beda lah jawaban orang tua mah. Aduh. Serang mulu gue dah. Oke. Berarti itu pertanyaan penutup hari ini ya dari Kak Agam. Semoga terjawab ya Kak Agam. Nah, bagi teman-teman yang udah tanya tapi nggak kejawab, aku minta maaf dulu. Habis itu aku mau kasih tahu, kalian bisa tanya langsung ke Pak Arif, Pak Anas, Pak Mifta, Pak Radius, Pak Rangga di Telegram official-nya ya Pak, di Apsi Pendekar SEO. Itu untuk linknya aku share di chat ya. Jadi kalau misalnya yang tertarik bisa langsung klik linknya yang aku share mengenai Pendekar SEO. Terima kasih Pak Bapak-Bapak Apsi karena sebut semuanya jadi Bapak-Bapak Apsi sudah bantu jawab untuk sambil teman-teman isi. Aku sekalian ngasih tahu ada promo dari Dewa Web, yaitu dengan menggunakan kode promo New Normal kalian sudah bisa mendapatkan potongan harga hosting sebesar 25% dan itu recurring, jadi setiap tahunnya akan terpotong 25%. Selain itu, bagi teman-teman yang sudah punya hosting tapi di provider lain, kalian jika menggunakan kode promo ini, kalian bisa mendapatkan extra cashback lagi sebesar 30%. Dan di semua paket Dewa Web itu ada free domain dan juga SSL. Jadi kode promonya new normal. Next, Michael. Nah, ini paket-paket yang ada di Dewa Web, mulai dari Scout, Hunter, Warrior, Guardian, dan lain-lain. Nah, di semua paket ini, kalian sudah mendapatkan fitur-fitur yang ada di sebelah kiri atau kanan kalian itu. Dewa Features, dari free lifetime domain, free premium WordPress templates, free migration service, automatic cloud backup, dan kita sudah tersertifikasi ISO 27001, dan juga kita sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu Intel Xeon Gold Cascade Lake, dan juga Ultra Fast NVMe SSD Storage, yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Jadi itu ya teman-teman, jadi bagi yang tertarik untuk beli hosting atau buat website, jangan lupa ke Dewa Web. Next. Nah, ini untuk webinar selanjutnya, kita akan membahas mengenai how to start your own startup dengan Nathanael Abednego, CEO dari S2 Indonesia dan Management. Jadi nanti Nathanael akan membahas bagaimana sih cara membuat startupmu sendiri, tapi sambil memiliki pekerjaan lain. Jadi ini startup ini jadi kayak side job-nya gitu loh. Nah itu nanti Nathanael akan membantu kalian untuk membahas mengenai bagaimana cara membangun startupmu sendiri. Kemudian, bagi teman-teman yang kelewatan untuk webinar hari ini, kalian bisa langsung aja cek nanti ke dewatalks.com untuk melihat tayangan ulangannya, Dewa Talks Official untuk melihat jadwal-jadwal webinar selanjutnya, dan juga YouTube Dewa Web untuk melihat tutorial-tutorial dari Dewa Web mengenai web development,
website development, SEO, SEM, dan lain-lain. Kemudian kita juga ada komunitas Dewa Talks, jadi kalian tinggal scan WhatsApp code ini atau Telegram ini di t.me/dewatalks. Gitu. Nah, boleh Pak. Kalau dari gue sih tadi ya, mendingan perbanyak quality daripada quantity. Jangan main di quantity backlink yang jelek gitu. Mainnya kalau mau backlingnya yang usahakan yang bagus, yang sehat, ya udah punya skor, udah terawat website-nya dan segala macam. Dan walaupun mungkin kalau mungkin agak susah dicari gitu. Tapi mendingan yang quality daripada yang quantity. Paling itu sih dari gue. Nanti dari siapa nih selanjutnya? Next. Siapa Mas Radius? Oke, kalau dari aku selalu bilangnya SEO itu kan bagian dari strategi digital marketing ya. Sekarang gimana caranya kita memaksimalkan strategi digital marketing itu dengan baik, dengan cara yang tidak terlalu banyak intrik-intrik di dalamnya, tapi yang jelas tepat sasaran. Yang jelas sesuai dengan apa yang emang kita targetin. Kalau emang kita mau jualan sepatu, ya udah targetinnya jualan sepatu, jangan dipepet-pepetin sama sendal jepit dan segala macam yang nggak relevan dengan itu. Sama gitu kecap sih. gitu ya. Sama kecap apalagi. Banyak kecap lagi. Jadi intinya SEO of page bukan hanya sekedar backlink, tapi itu kayak satu ekosistem yang saling mendukung. Entah itu dari sosial signal, kayak kita promosiin di sosial media kita, atau mungkin kita bikin activation secara offline dan segala macam, itu jadi satu kesatuan yang utuh untuk ngerjain digital marketing. Itu dari aku. Selanjutnya dari siapa nih? Pak Anas, Pak Miftah, atau Pak Arif? Aku. Oke, Pak Arif. Nggak penting, skip aja. Dipecat kita jadi ini ntar jadi pengurus. Malah syukur ya. Nggak pendapatnya Miftah. Kalau aku sih gini sih ya, dari beberapa artikel yang saya baca gitu, para pakar sendiri aja juga ngomong bahwa untuk dapetin backlink itu salah satu strategi yang salah satu part di SEO yang paling sulit. Karena dari pengalamannya mereka, ini nggak cuma pengalaman aku, dari pengalaman mereka, dari sekian banyak campaign yang mereka jalankan, yang berhasil itu hanya 5% gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kita mau mungkin mau link building dengan cara yang halus gitu ya, mungkin dari link building lewat lewat media, lewat radio atau apa, itu dilakukan dengan cara yang yang nggak keluar dari esensi marketing lah, kayak gitu sih. Kalau aku kayak gitu. Pak Miftah atau Pak Anas nih? Miftah dulu aja. Nggak penting nih katanya pendapat gue. Iya, pendapatnya Miftah nggak penting, skip aja katanya kan. Untuk backlink ya, Kalau pengen nerapin backlink, pertama on page lu dulu, perbaiki on page lu dulu. Terus kalau pengen belajar untuk backlink, coba terus-terusan aja sih, bikin satu blog, beli lama-lama kan banyak tuh, jadi bisa jadi testing sih. Intinya on page dulu, baru mikirin yang keluar seperti apa. Oke. Terakhir dari Mbak Anas. Kalau aku sih, satu, off page itu bukan cuma backlink, tapi mungkin kalau di hal yang sekarang ini kita ngomongin backlink ya. Intinya kalau kita udah mulai harus mainan backlink ya pastikan kita melakukan itu dengan yakin. Ya kan? Tapi kalau kita masih belum yakin, jangan iseng-iseng nge-backlink, karena jungkir balik yang ada. Itu aja sih. Oke. Nah, jungkir balik habis duit. Itu jangan jungkir balik bentuk-bentuknya. Duit jungkir balik. Oke. Terima kasih Pak Arif, Pak Anas, Pak Miftah, Pak Radius, Pak Rangga untuk waktunya. Terima kasih. Cari hosting yang aman,